A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da abduhu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Negeri 5 Pedamaran, Ibu Kepala Sekolah Negeri 5 Pedamaran, Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, limpahan rahmat, nikmat, rezeki dan karunia juga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat mengikuti acara seminar guru penggerak ini. Salawat beriring salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita pengikutnya yang setia. Insya Allah telah mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, dalam acara ini ada beberapa tertib acara kita pada pagi menjelang siang ini. Pertama, yaitu pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tiga, sambutan kepala sekolah. Empat, doa. Dan yang kelima, penyampaian materi. Nah Bapak Ibu, itulah acara kita pada pagi menjelang siang ini. Bapak Ibu, untuk mengambil rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan mulut kita ala asri niyahu wa ala kulli ni'atin salihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu, untuk menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Putri. Kepada beliau kami persilakan. Untuk hadirin dimohon berdiri. Terima kasih hadirin, diharapkan duduk kembali. Untuk meningkat acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah SD Negeri 5 Pedamaran. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Ibu Rita Noviani. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya
kita selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka seminar diseminasi budaya positif. Ini kegiatan guru penggerak ya. Budaya positif modul 1, rangkuman modul 1. Nah, selama kegiatan hari ini nanti Ibu Okta akan memaparkan tentang apa itu budaya positif. Saya juga sebelumnya itu juga guru penggerak angkatan 4 pernah juga menyampaikan tentang budaya positif. Sedikit saya berikan Bu Okta ya dari budaya positif dari yang sudah itu apa budaya positif. Kalau kita bilang budaya itu adalah kebiasaan ya. Kebiasaan positif, jadi hal-hal yang positif yang akan kita terapkan di sekolah. Budaya positif itu keyakinan diri dari kita, dari anak-anak melakukan sesuatu hal-hal yang positif tanpa paksaan. Artinya muncul kesadaran dari diri sendiri mau seperti apa. Sebagai guru muncul kesadaran bukan karena takut kita melaksanakan suatu tugas, bukan karena tekanan, tetapi karena adanya kesadaran, mindfulness dan kesadaran dari diri sendiri terhadap apa yang ingin kita lakukan kepada anak-anak. Utamanya itu keberpihakan kita kepada murid Bapak Ibu ya. Istilahnya kita sebagai guru itu menghamba kepada murid, bukan kita yang butuh, bukannya istilahnya tuh kita yang harus dihormati, dihamba oleh guru, tapi kita lah yang menghamba. Artinya apa? Anak-anak itu merupakan benih, saya katakan benih Bapak Ibu ya, benih yang harus kita jaga, benih yang harus kita pupuk supaya tumbuh sesuai kodratnya. Apa itu kodrat? Kodrat sebagai murid ya, tumbuh sesuai kodratnya, kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam sesuai dengan alamnya. Kalau anaknya ibaratnya benih cabai, maka biarkan dia tumbuh seperti cabai. Tidak mungkin cabai itu mau kita jadikan terong Bapak Ibu. Anak yang tidak bisa ibarat ini ya, hewan saja. Kalau burung itu tidak mungkin kita paksakan menjadi ikan. Ikan tidak mungkin bisa terbang karena dia tidak punya sayap. Nah, untuk itu sebagai guru kita harus benar-benar memahami karakteristik peserta didik kita. Harus paham apa maunya anak kita agar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap anak-anak. Bapak Ibu ya. Nah, kalau dalam pembelajaran artinya kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Penanganan terhadap anak itu dengan karakter yang berbeda, tidak mungkin kita samakan. Kalau anak yang tidak senang menulis, kita paksa menulis, nangis Bapak Ibu. Ya, kalau anak yang bisa misalkan dia bisa menggambar, anak senang olahraga, mau kita paksakan pintar matematika tidak akan bisa. Jadi kita pahami dulu karakter anak kita seperti apa. Setelah paham karakter anak, balik ke budaya positif, saya sudah sedikit Bokta dapur ya, bukan ranahnya Bokta, nanti ranahnya Bokta, tapi saya cuma berbagi pengalaman sedikit. Untuk menumbuhkan budaya positif ke dalam diri anak-anak itu, kita harus menumbuhkan kesadaran. Bagaimana caranya? Keteladanan Bapak Ibu. Keteladanan kita. Kita mau mengajarkan anak berperilaku positif sementara kita tidak mencontohkan yang positif. Apakah anak bisa meniru? Kita biasa teriak-teriak, kita mau menyuruh anak diam, tidak mungkin anak diam. Ibu juga teriak-teriak, ya. Nah, jadi kebiasaan kita menyuruh anak membuang sampah, ngambil operasi semut, tapi gurunya main tunjuk saja. Pastilah anak dalam hati anak, oh ibu itu nyuruh ngambil sampah, tapi ibunya tekan pinggang baik. Jadi yang terpenting dalam sebuah menumbuhkan karakter atau budaya positif itu yang pertama adalah keteladanan, Ibu ya. Ini pengalaman yang sudah kami laksanakan waktu pendidikan guru penggerak tempoh hari. Saya juga sangat menyarankan ibu-ibu sekalian untuk nanti ikut seleksi guru penggerak karena ilmunya luar biasa. Kenapa? Pas ketika ditanya di kabupaten, kenapa banyak guru penggerak enggan atau tak mau jadi kepala sekolah?
Ya, saya jawab, karena setelah belajar pendidikan guru penggerak, saya baru tahu, oh begini rasanya. Terasa betul jadi guru itu seperti apa, harus seperti apa saya menghadapi anak. Nah, akhirnya asik menghadapi anak, asik menggunakan metode belajar yang tepat, bagaimana menghadapi karakter anak yang berbeda-beda. Akhirnya menemukan sesuatu yang unik. Nah, ketika kita bisa melayani anak dengan tepat, anak akan nyaman belajar di dalam kelas. Tidak ada anak yang tidak malas sekolah, tidak ada anak yang akan takut ketika gurunya masuk karena dia merasa nyaman. Kenapa ini display kelas kita terapkan? Kita laksanakan display kelas. Ini display kelas Bapak Ibu yang namanya hiasan-hiasan kelas agar supaya anaknya nyaman. Karena konsep belajar di pendidikan guru penggerak itu anak belajar tujuan akhirnya adalah anak belajar dengan nyaman dan bahagia. Nah, itulah prinsip dari guru penggerak, nyaman, membuat anak belajar nyaman dan bahagia. Bagaimana supaya kita bisa membuat anak itu nyaman belajar bersama kita, nyaman belajar di dalam kelas dan bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena semua kebutuhan keinginannya tercapai. Jadi nanti Bu Okta juga akan menerapkan diferensiasi juga ya. Nah, diferensiasi bagaimana menanggulangi anak-anak yang punya minat belajar yang berbeda. Jadi ketika pengumpulan dia itu ada diferensiasi produk, diferensiasi proses, dan diferensiasi konten. Kalau diferensiasi konten itu isi materi yang kita sampaikan berbeda. Mungkin kita menayangkan video, ada yang anak yang audio visual dia senang dengan materi yang audio. Ada anak yang visual saja, dia senang hanya melihat gambar-gambar. Ada yang anak cukup mendengar dia sudah paham. Jadi ketika pengumpulan tugasnya, diferensiasi konten sudah, diferensiasi produknya, pengumpulan tugas tidak harus sama. Jadi kalau ngumpul anak, kerjakan nomor 1 sampai 10, kerjakan tertulis. Ada saja anak yang malas kan menulis, tapi dia punya keunggulan di bidang lain. Jadi kadang-kadang kita perlu mengumpulkan tugas yang kemarin kami terapkan, boleh dalam bentuk video, kumpul tugas boleh dalam narasi, boleh dalam gambar. Jadi diberikan kebebasan kepada anak untuk menemukan jati dirinya. Nah, pengalaman saya kemarin ketika mengumpulkan tugas itu, saya baru tahu bahwa ada anak saya itu yang pandai melukis, menggambar. Ketika dia disuruh gambar, saya pikir dia suruh gambar bayangan matahari hanya sebagai kerangka tengkorak saja. Ternyata dia menggambar utuh manusia. Saya sempat kaget, ternyata anak saya ini punya bakat menggambar, punya bakat melukis. Jadi jangan sekali-kali kita bilang anak itu bodoh, karena kecerdasan itu ada 8. Cerdas dia berbahasa, dia pintar berbahasa komunikasi. Ada yang cerdas dia matematika itu besar, tetapi dia kalah ketika disuruh nyanyi, dia tidak bisa, suaranya fals. Ada yang senang musik, itu cerdas. Ada yang sosialnya, dia seperti anak bodoh di kelas, tidak punya kecerdasan akademik, tetapi dia pintar berkomunikasi dengan orang lain. Dia cakap komunikasinya bagus. Jadi ada yang kinestetiknya, itu berolahraga paling senang dengan anak yang pintar main bola, tapi kadang akademiknya lemah. Anak yang senang bola, juara 1, kadang akademiknya lemah. Nah, itulah kelemahan Indonesia. Seharusnya anak-anak itu kan memang disekolahkan sesuai bakat dan minat, seperti di Jepang kan, seperti itu. Tapi apalah kita ini hanya sebagai istilahnya itu pelaksana di lapangan. Apapun, hanya tugas kita memberikan terbaik kepada anak-anak. Terkait budaya positif ini, saya yang menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai dari diri kita. Mulai dari kita untuk menerapkan budaya positif. Apa yang pertama untuk menerapkan budaya positif? Tanya diri Bapak Ibu guru. Tujuannya menjadi guru, tujuannya menjadi ASN, P3K, tujuan menjadi PNS untuk apa? Apakah hanya sekedar mengharapkan gaji atau ada amanah yang lebih besar dari situ? Beban di pundak kita Bapak Ibu, pertanggungjawaban kita itu di akhirat dengan Allah. Saya itu ngomongnya seperti itu, tapi itulah kenyataannya. Kalau kita salah memberikan materi kepada anak, itu dunia akhirat Bapak Ibu. Kalau hanya asal-asalan memberikan tugas catatan kerja kepada anak, bebannya itu kadang-kadang anak persepsinya menerima materi kita tanpa penjelasan,
dosanya Bapak Ibu yang tanggung kalau dia salah kaprah, salah menerima. Jadi betul-betul Bapak Ibu ya, itu himbauan saya. Jadi budaya positif mulai dari diri kita. Visi Ibu, kemarin kan Bu Okta belajar visi sekolah. Nah kita semua punya visi tujuan kita, visi kita, niat kita mau menjadi guru itu akhirnya mau seperti apa. Kalau hanya Ibu mengharapkan dunia, hanya mengharapkan aku gajian, dari gaji cuma 500.000 sekarang hampir 4 juta gaji Bapak Ibu ya. Tapi kalau hanya visinya sekedar mengharapkan itu, insya Allah Bapak Ibu cuma mengharapkan mendapatkan dunia. Ibu Bapak cuma mengharapkan dunia. Saya mau bukan sembarang Bapak Ibu. Kadang harta kita banyak, tetapi tidak ada rasa nyaman dalam hidup. Penyakit banyak. Yang paling tak enak itu apa Bapak Ibu? Materi cukup, sehat cukup, tapi tidak ada rasa nyaman di dalam kehidupan. Ada benak rentok tulang, anak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan dari rezeki yang kita terima. Bapak Ibu ya, mohon maaf kalau mengatakan, tapi itu benar adanya. Jadi visi Bapak Ibu mau jadi guru seperti apa? Amanah kita berat Bapak Ibu. Di tangan seorang guru 30 tahun yang akan datang, itulah hasil pendidikan yang kita berikan kepada anak. Mau seperti apa anak yang kita munculkan, karakternya seperti apa, itu tanggung jawab kita dan itu akan ditanya di akhirat. Seperti apa Bapak Ibu memberikan amanah yang diberikan kepada Bapak Ibu. Amanah kita sebagai guru, menjadi guru yang bisa membuat anak kita nyaman dan bahagia. Itu besar lambungnya. Kata yang sedikit, nyaman dan bahagia. Nyaman dia belajar, dia bahagia, dapat ilmu, dia sukses. Bapak Ibu ya. Jadi, nah itulah saya akan support Bapak Ibu untuk ikut pendidikan guru penggerak masa yang akan datang supaya Bapak Ibu mengalami, mendapatkan kebahagiaan yang seperti kami dapat. Kalau ditanya kenapa tidak mudah-mudah guru penggerak itu mau jadi kepala sekolah, karena kami baru menemukan menjadi guru seperti apa, menjalani pendidikan yang seperti apa, bagaimana menghargai anak, baru betul-betul merasakan nikmatnya menjadi seorang guru. Bapak Ibu ya. Jadi itu saja Bokta. Selanjutnya nanti kita simak penjelasan Bokta budaya positif seperti apa nanti yang bakal kita terapkan di sekolah. Artinya dari keyakinan anak-anak ini, keberpihakan kita kepada murid, itu penerapan seperti apa implementasinya. Mau seperti apa nanti. Banyak Bapak Ibu ya, bisa dengan operasi semut, kebiasaan itu bisa dengan mengantri, bisa dengan belajar, bisa dengan berdoa dan sebagainya. Jadi itu saja sambutan dari saya. Lebih dari kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Nah Bapak Ibu, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu doa. Itu doa ini akan dilanjutkan oleh Bapak Junaidi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'na fi hadza yaumi arba'ah jam'an mahma wa la tafarruqa mahma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa fadlan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wa taqwa ilaika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna nuran, Allahumma ja'alna nuran wa bi'il walidayna wa rahmatan kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya dengan berakhirnya doa tadi, maka acara selanjutnya akan kita mulai yaitu penyampaian materi. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Oktaria. Pada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 5 Pedamaran, yaitu Ibu Rita Noviani SPDSD. Yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih telah menyempatkan hadir pada ruangan ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini guna mengadakan seminar diseminasi budaya positif. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir hari nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya di ruangan ini guna memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ini dalam aksi nyata saya modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Di sini diseminasi itu bisa dikatakan penerapan atau bisa juga dikatakan penyebaran. Jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu bagaimana cara menyebarkan atau menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Di sini sebelumnya Bapak Ibu kita santai saja, jangan tegang. Sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu biar mencairkan suasana. Jadi ice breaking saya di sini yaitu kata kuncinya mengulangi kata atau menyambung kata yang saya sebutkan di akhir, misalnya kucing, jadi ujungnya itu G kan. Jadi kita menyambung kata dengan nama-nama hewan atau nama-nama binatang. Jadi misalnya saya melihat kucing, jadi G. Misalnya Ibu Anita, jadi nyambung tuh G itu apa misalnya? Gajah, misalnya gajah berlari misalnya kan. Nah, sudah, bisa dimengerti Bapak Ibu? Kita mulai ya. Santai saja Bapak Ibu. Baiklah, di sini saya melihat kura-kura. Coba Ibu Juliana menyambungnya. Juliani? Berarti. Ayam apa Bu? Apa ayam tidur, ayam berkokok? Ayam tidur. Coba langsung tunjuk Bu. Sesudah Ibu, siapa lagi yang ingin ditunjuk? Rusa melompat-lompat. Langsung tunjuk Bu, siapa lagi? Tikus nari-nari. Iya. Langsung tunjuk lagi Bu, kawannya. Lelo. Oke, lagi Bu. Ini. Ikan berenang-renang. Ya, lanjut Bu. Siapa Bu lagi? Tunjuk lagi. Gajah besar sekali. Ya lanjut Bu, siapa? Ikan berenang dalam kolam. Ya lanjut. Apa belum? Ada yang belum ini menjawab? Makan pisang. Mana dia? Balik aja. Ayo Bu. Oke. Gorila. Gorila. Gorila bisa panjang. Gorila. Ayo. Ada yang masih ngantuk di sini? Baiklah Bu, kita lanjut ke materi. Baiklah Bapak Ibu, salam dan bahagia Bapak Ibu guru SD Negeri 5 Pedamaran. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi
ingin mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta, yaitu di SD Negeri 5 Pedamaran. Setuju Bapak Ibu? Nah, sebelum masuk dalam materi, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, jawab saja menurut pemikiran Bapak Ibu. Jadi di sini apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama itu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua, ya tidak ada yang salah, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jawab sesuai kondisi kita ya Bu. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi dengan siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju lagi. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Iya, luar biasa, setuju semua. Baiklah Bapak Ibu, di sini nanti saya akan memberikan tanggapan pertanyaan ini setelah kita melihat materi selanjutnya. Jadi setelah melihat materi ini, apakah Bapak Ibu nanti berpikir jawaban kita itu benar atau salah? Setuju tadi ya? Kita lanjut. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Nah, kalau mendengar nilai-nilai itu merupakan nilai-nilai positif atau nilai-nilai negatif yang akan kita terapkan di sekolah? Positif tentunya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya nilai positif itu apa saja? Yang pertama misalnya banyak ya Bapak Ibu, misalnya tanggung jawab, sopan santun, apa lagi Bapak Ibu? Coba suaranya. Disiplin, saling menghormati, banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut ya. Di sini masuk pada konsep inti budaya positif. Jadi inilah yang nanti akan kita bahas. Ada 6 ini. Pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan keras. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Lanjut. Oh ya, dari yang keenam ini, manakah yang menurut Bapak Ibu terasa asing? Di antara yang keenam ini, bagian nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Yang bagian mana yang terasa baru terdengar? Nah, segitiga restitusi ya Bapak Ibu, nanti kita pelajari semua. Baik, di sini ada permainan, termasuk ini permainan Bapak Ibu ya. Jadi yang ada pasangan sebangkunya itu bisa memainkan permainan ini. Jadi judulnya itu cobalah buka. Coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga di tangannya. Jadi Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut karena sungguh sangat berharga. Nah, setelah itu kawan Bapak Ibu di sebelahnya itu ingin mempengaruhi Bapak Ibu untuk membukanya dengan menggelitik, dengan menggoda atau dengan menawari uang sogoknya misalnya. Nah, apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan itu? Coba Bu praktekkan coba. Misalnya ada yang kawannya dulu yang membuka tangannya sampai digelitik-gelitik atau disogok uang, apakah dia mau membukanya? Ya silakan Bapak Ibu. Apakah kalian tertuju rayuannya? Atau kalian menjaga tangan Bapak Ibu yang isinya sangat
Di sini masuk pada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid, benar atau tidak? Sebenarnya tidak benar, Bapak Ibu. Malahan murid itu mengontrol dirinya sendiri. Seperti Bapak Ibu tadi ingin membuka atau tidak, sebenarnya Bapak Ibu sendiri itu yang mengontrolnya. Mungkin terkontrol ada suapan, atau mungkin ini barang saya yang berharga, jadi saya harus melindunginya. Itu tuh sebenarnya stimulus dari teori kontrol dari kita sendiri yang keluar. Yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi misalnya contohnya seperti ini, kita mengajarkan kepada anak bahwa siapa yang bisa menjawab soal ini nanti ibu kasih pena misalnya. Nah, menurut Bapak Ibu, penguatan positif itu efektif atau tidak? Sebenarnya tidak efektif, Bapak Ibu. Jika kita menggunakan hadiah seperti itu, maka kadang anak itu kalau tidak ada hadiah itu merasa malas sebenarnya ya. Yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Sebenarnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya seperti ini. Apa Bapak Ibu apa? Tidak setuju. Ada yang setuju di sini? Ya benar, ini tidak setuju. Karena kalau kita misalnya ada siswa yang tidak membuat PR, lalu kita, nak kalau ini apa tak mau PR, payah ya Bu. Jadi dia tuh merasa bersalah dengan kita dibuat. Jadi dia kehilangan jati diri dan tidak mandiri. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah orang dewasa itu berhak memaksa anak-anak? Tidak setuju ya Bapak Ibu. Baik, lanjut. Di sini masuk bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon itu termasuk rangsangan dari luar ya. Yang pertama itu stimulus respon, rangsangan dari luar. Yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita sama. Sebenarnya setiap manusia teori kontrolnya itu sebenarnya kebutuhan kita itu semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda kan? Kita menyukai baju saja kadang tidak sama kan Bapak Ibu? Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa sebenarnya teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita jangan minta dipahami saja, kita juga harus memahami orang lain. Terus yang keempat, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu tidak benar Bapak Ibu. Setiap kesalahan atau kebenaran itu mempunyai tujuan sebenarnya. Jadi sebenarnya teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan meskipun dia salah atau benar. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya orang lain tidak bisa mengontrol kita. Contohnya kita di sekolah sudah mempunyai aturan, tidak boleh datang terlambat, upacara harus memakai dasi topi. Tapi ada kala kan siswa itu yang melanggar. Itu tuh sebenarnya sebenarnya bukan oleh karena kita yang mengatur kontrolnya, tapi anak itu sendiri. Anak itu tahu sebenarnya ini dilarang, tapi dia masih kan. Terus yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tuh tidak bisa mengontrol meskipun anak-anak. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang kalah. Itu diubah sekarang. Tidak ada menang kalah. Model berpikir sekarang menang-menang. Maksudnya menang-menang, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang benar. Jadi nanti kita lanjut pada bagaimana cara kita menghadapi siswa yang bermasalah. Lanjut lagi Bapak Ibu ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Di sini ada di sini ada disiplin positif. Nah, apa arti disiplin positif? Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Disiplin itu munculnya dari diri sendiri. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada
sendiri menyadarinya. Lanjut. Baiklah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama itu coba Bapak Ibu lihat, kebajikan rupanya nilai-nilai kebajikan ini tercantum dalam semua, ada dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu di sini? 6. Ada 6. Yang pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu nilai-nilai kebajikan yang harus kita turunkan, itu termasuk budaya positif. Lanjut. Bapak Ibu di sini ada motivasi perilaku manusia. Bisa Bapak Ibu pilih, saya mengizinkan Bapak Ibu untuk memilih di antara 3 ini. Yang pertama, kita sebagai guru saja. Kita itu misalnya ingin aktif, ingin rajin, itu apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba Bapak Ibu di antara 3 nilai-nilai ini, yang mana menurut Bapak Ibu ada di kita saat ini? Kita misalnya rajin, aktif, apakah kita takut atau dengan hukuman atau takut kena marah? Yang mana lah? Jujur saja Bapak Ibu, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Sebenarnya yang nomor 1 itu secara umum masih banyak kita lakukan, ya. Kadang kita tuh takut dengan hukuman atau dengan marahan, ya. Nah, yang paling bagus itu sebenarnya yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tapi yang masih dipakai secara umum sekarang masih nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2 Bapak. Nomor 2 Ibu Listina, maaf Ibu Listina, ya. Sekarang lanjut. Baca tak Bapak Ibu? Baca. Nanti kita belajar sama-sama Bapak Ibu, ya. Filenya nanti dikirim. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi beda Bapak Ibu, ini hukuman, konsekuensi atau restitusi itu beda. Yang pertama kita bikin, ya, kita bahas sedikit. Yang pertama itu ada hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi itu hukuman disebut. Yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Yang ketiga, restitusi merupakan pilihan. Jadi misalnya hukuman ini Bapak Ibu. Misalnya kita belajar matematika misalnya. Saya menyuruh salah satu siswa untuk maju ke depan. Tiba-tiba siswa itu entah dia tidak memperhatikan atau dia mencoret-coret bukunya dengan menggambar. Dia pas disuruh ke depan itu tidak bisa menjawab. Tiba-tiba saya secara tidak adil kepada anak itu, cepat kau keliling lapangan 10 kali. Itu kan tidak ada kesepakatan Bapak Ibu, itu termasuk hukuman sebenarnya. Yang kedua kalau konsekuensi, misalnya dia mematahkan pensil kawannya. Jadi konsekuensinya harus apa itu sebenarnya? Mengganti pensil kawannya tadi. Nah, sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya. Di sini Bapak Ibu, pengertian dari hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, bukan oleh pihak siswa. Jadi konsekuensi ini juga sudah cuma satu pihak. Yang ketiga restitusi. Restitusi itu adalah, nah ini Bapak Ibu yang tadi terasa asing, ya. Arti restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Lanjut, setelah mempelajari pengertian-pengertian ini, selanjutnya nanti ada soal yang harus Bapak Ibu kerjakan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanya Bapak Ibu? Ya, sudah mengerti, ya?
Baik Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Ya. Jawab, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar di sini. Jadi kita di sini pertanyaan ini membedakan apakah itu konsekuensi, apakah itu hukuman. Jadi kita bisa membedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, benar. Yang kedua, ayo Bapak Ibu semangat kompak-kompak dalam menjawabnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu konsekuensi atau itu hukuman? Benar sekali. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena dia harus tanggung jawab. Yang selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa itu Bapak Ibu? Hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Nanti kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Memang hebat-hebat guru SD 5 ya. Lanjut, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi, meskipun dia tidak dipergunakan menyuruh memakai sepatu ya. Yang selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, luar biasa. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu ada dihukum oleh penghargaan. Menurut Ibu, penghargaan itu belum tentu semuanya itu positif. Itu sebenarnya hukuman kalau ada penghargaan itu. Penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif sebenarnya. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Jadi kalau satu anak misalnya kita kasih hadiah, satu anak lagi tidak, itu anak itu bisa jadi merasa kesal dengan gurunya. Saya tidak dapat. Ya, jadi itu termasuk hukuman sebenarnya. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Lanjut, penghargaan mengurangi kualitas. Jadi kalau tidak ada penghargaan, kadang siswa itu malas. Tidak ada juga hadiah. Jadi saya tidak akan mengerjakan soal itu. Yang selanjutnya, penghargaan mematikan gaya kreativitas. Penghargaan menghukum dan motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas? Jadi mengapa keyakinan bukan peraturan kelas? Jadi sekarang kita lagi Bapak Ibu peraturan. Jadi di sini disebut keyakinan kelas. Coba di sini siapa yang sudah membuat atau menerapkan keyakinan kelas di kelasnya? Ada yang sudah? Coba ada yang bisa menjawab mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba Ibu Epi. Ibu kenapa? Mengapa keyakinan bukan peraturan kelas? Jadi yang ditanya Ibu lupa, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kita sekarang tidak diperbolehkan lagi membuat peraturan kelas. Sekarang diperbolehkannya membuat keyakinan kelas. Bisa dijawab Ibu lupa? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya Ibu? Kembali ke Ibu Rita. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu berarti apa yang disepakati di dalam kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama, berdasarkan keyakinan bahwa mereka sanggup untuk melaksanakan tanpa ada paksaan. Tetapi kalau yang namanya peraturan kelas itu dibuat oleh sekolah tanpa melibatkan anak-anak, sehingga bisa jadi mereka terpaksa melakukan atau mematuhi peraturan tersebut. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan itu murni dari sadar, muncul dari diri mereka, mau apa
mau seperti apa, istilahnya ke ujungnya ke peraturan juga, tetapi lebih ke kesadaran diri, bukan karena terpaksa. Itu buat saya. Baik, benar sekali ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu Bapak Ibu itu dibuat dari kita guru dengan murid. Jadi dibuat itu bersama-sama. Jadi kita apa yang kita inginkan di kelas itu kita buat bersama-sama. Apa yang kita buat keyakinan kelas di situ. Misalnya tidak boleh mengobrol saat belajar atau tapi dia dalam keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kata jangan atau tidak. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu jadi kalau digunakan dengan kata positif apa coba diubah? Membuang, ya buanglah sampah pada tempatnya misalnya. Jangan datang terlambat. Apa kata positifnya? Datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata jangan atau tidak ya Bapak Ibu. Dan peraturan kelas itu dibuat oleh guru itu sendiri, tidak melibatkan siswa. Lanjut. Nasi semangat Bapak Ibu. Nah, di sini masih daun. Bapak Ibu ya. Selanjutnya mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan, misalnya ini ada cerita, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Cuma mengapa Bapak Ibu? Kenapa kita nggak pakai helm? Karena itu sebelumnya sebenarnya oleh peraturan kan? Kita tidak meyakini padahal itu tuh sebenarnya untuk keselamatan kita sendiri. Jadi awalnya kita itu melakukannya karena oleh peraturan. Tapi sebenarnya kalau kita meyakininya itu tuh sebenarnya untuk keselamatan kita sendiri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari? Itu waktu corona atau covid, itu kita memakai itu demi apa? Memang dari keyakinan kita atau oleh peraturan? Sebenarnya oleh peraturan. Padahal kalau kita menggunakan masker dan mencuci tangan itu tuh demi kebersihan kita sendiri ya. Baik, lanjut. Nah, ini salah Bapak Ibu, ini keyakinan sebenarnya tulisan kesepakatan itu. Salah ketik kemarin. Jadi keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal, jadi bersama-sama. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Jadi untuk anak itu sendiri yang dibuat kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas ya untuk guru ya untuk siswa. Lanjut. Ada yang ingin ditanya sampai di sini Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, lanjut di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi, kalau Bapak Ibu nanti di tahun ajaran baru nanti, silakan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, baru kita memulai pelajaran. Jadi, keyakinan kelas itu disepakati dalam 1 tahun dengan siswa itu. Kalau ganti siswa ya ganti lagi keyakinan kelasnya, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu mempersilakan seluruh murid mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kalau saya kemarin itu membuat keyakinan kelas dengan menggunakan sticky note ini, Bapak Ibu. Jadi siswa-siswa itu disuruh menuliskan keinginannya untuk kelas itu apa yang diinginkan mereka dalam kelas. Jadi kita suruh tempel di depan. Yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi seluruh masukan yang ditulisnya itu apa-apa kita masukkan dulu, kita tempel dulu, kita saring dulu ya. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif tadi ya. Tidak boleh menggunakan kata jangan atau tidak. Selanjutnya, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi kita susun Bapak Ibu. Misalnya dia tentang kebersihan, banyak kan anak-anak yang menjawab kadang sama. Kita kumpulkan dulu yang untuk disiplin, untuk piket kebersihan. Jadi kita kumpulkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya, susun kembali dan tinjau ulang sesuai keyakinan yang disepakati. Jadi disusun kembali setelah dikumpulkan tadi. Nah, keyakinan kelas itu tidak boleh lebih antara 3 sampai 7 keyakinan, tidak boleh banyak-banyak. Jadi misalnya keyakinannya 20. Jangan Bapak Ibu ya. Selanjutnya, meninjau dan menyetujui
Jadi kalau siswa kita tidak bisa menandatanganinya, kita bisa suruh siswa kita untuk memberi cap jempol. Jadi kayak kita pemilihan, dia memakai cap jempol. Jadi di keyakinan kelas yang kita sepakat itu tadi, kalau siswanya bisa tanda tangan, ya kasih tanda tangan seluruh siswa. Jadi kalau yang tidak bisa tanda tangan itu dikasih cap jempol saja, ya, Bapak Ibu. Bisa dimengerti sampai di sini? Nah, lanjut. Nah, ini saya kemarin membuat keyakinan kelas. Di sini sebenarnya sudah videonya sudah terpotong. Jadi keyakinan siswa dari siswa itu sudah terkumpul dan disusun kembali keyakinan kelas tersebut. Jadi dikumpulkan datang terlambat datang harus tepat waktu, tidak boleh menggunakan kata jangan atau tidak. Jadi keyakinan kelas tadi Bapak Ibu harus berisi 1 sampai 7 ya, atau 1 sampai 3 boleh, tidak perlu banyak ya Bapak Ibu ya. Ya, kita menyaksikan sebentar Bapak Ibu ya videonya. Itu bertepatan di kelas Ibu Listina. Jadi kita di sini mengajak anak-anak berkolaborasi, bekerja sama untuk membuat keyakinan kelas yang mereka inginkan juga, biar mereka bisa nyaman dan senang belajar. Nah, ini oleh karena anak-anak belum bisa tanda tangan, jadi dia memberi cap jempol pada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk tahun ajaran baru nanti bisa membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi kita yakini sama-sama. Jangan kita bilang datang tepat waktu. Tak taunya kita molor sejam. Berarti itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Pasti malu kita ya Bapak Ibu. Jadi setelah mereka menandatangani atau cap jempol, itu seharusnya keyakinan kelas ini harus ditempel di tempat yang mudah dilihat. Jadi ajaklah siswanya, muridnya untuk menempel di mana mereka kalau melihat itu langsung terlihat di keyakinan kelas tersebut. Jadi mereka tahu, oh ini keyakinan kelas kita yang harus dipatuhi. Bapak Ibu kita lanjut. Belum. Di sini Bapak Ibu, di sini ada posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau, yang kelima posisi kontrol guru sebagai manajer. Kalau saya tanya, Bapak Ibu guru sekarang berada di posisi mana? Apakah penghukum, apakah pembuat merasa bersalah, atau teman, pemantau, dan manajer? Coba boleh dijawab dengan jujur, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu untuk mengubah ke arah yang lebih baik lagi. Segala-galanya Bu, ya benar Bu. Kadang kita, kalau saya sendiri sebelum mengikuti program guru penggerak ini, malah saya sebagai penghukum Bapak Ibu. Sedikit-sedikit anak dihukum. Jadi kalau dia misalnya terlambat, ambil sampah 10, ambil sampah 50, itu kan sebagai penghukum berarti ya. Kalau ayo Bapak Ibu, kita tulis di kertas saja. Jadi bisa ditulis ini atau 2 atau 3. Di sini posisi mana yang Bapak Ibu sekarang lagi berada di posisi mana? Ayo Bapak Ibu, jangan tak ditulis. Boleh tulis, boleh sesuai pikiran kita berada di mana, secara jujur saja Bapak Ibu. Kita berada di penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer kita ini. Nanti saya jawab saja dulu ini Bapak Ibu. Jawab saja, nanti kita tahu mana yang bagus sebenarnya. Disinilah kita tidak usah secontohan, sesuai
Ya, boleh lebih dari satu, boleh semuanya. Kita terkadang Bapak Ibu sudah menerapkan kelima posisi kontrol ini, tapi kita tidak tahu apa sih kita berada di mana sebenarnya. Posisi kita berada di posisi mana? Karena kita tuh sudah, oh kita rupanya di posisi kontrol. Tenang saja Bapak Ibu ya. Sekarang saya setelah ini ingin melihatkan video. Tolong Bapak Ibu jangan ada yang dipegang apa-apa lagi. Sekarang tolong perhatikan video di depan. Tidak dikumpul, cuma dipegang saja. Jadi saya nanti setelah melihat video ini, apakah menurut Bapak Ibu posisi kalian tempat di saat ini apakah benar atau salah? Sekarang kita saksikan video ini. Nah ini posisi pemukul Bapak Ibu, tolong biar kita setelah ini bisa membedakan mana posisi yang harus kita teruskan. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Lanjut Bapak Ibu ya. Ini ada posisi teman. Ini temannya. Jadi pemerannya sama semua. Naren namanya. Kemarin pula Yoi. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis rumah saya, rumah bangsa saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa kencang, tetap harus kencang Bu. Ya sudah, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, saya masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, lanjut Bapak Ibu, ini posisi membuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang bisa bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kan sudah selesai loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jadi tuduhan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Selanjutnya posisi memantau.
7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.20 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini terakhir Bapak Ibu, yang Bapak Ibu kelas asing tadi, posisi manajer. Apa manajer? Bos. Naren, Masih marah. Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan data ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan data ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren tidak menyetel alarm di rumah, ada orang yang sudah bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu saya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, dari kelima video tadi, apakah Bapak Ibu ingin mengubah jawabannya? Yang tadi sebagai posisi kontrol apa? Jadi yang pertama tadi ada di sini kita lihat Bapak Ibu ya. Di sini posisi penghukum. Jadi posisi penghukum itu biasanya dia itu menghardik, marah-marah, menunjuk-nunjuk, berkecak pinggang, bahkan membentak. Itu posisi kontrol guru penghukum. Nah, dampaknya ke anak menjadi pendendam dengan guru tersebut, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Jadi kalau Bapak Ibu memilih posisi kontrol pembuat merasa bersalah, itu biasanya gurunya itu suaranya lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Seperti tadi, Naren, kamu tidak kasihan sama ibu. Jadi dia tuh, guru itu seolah-olah ingin dimengerti, bukan guru yang mengerti murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa bersalah ada pada murid dengan membuat guru menderita. Jadi seolah-olah tadi katanya, saya nanti ibu ini kena marah oleh para sekolah. Dampaknya membuat murid merasa bersalah, tidak percaya diri. Jadi kalau di posisi kontrol itu murid merasa tidak percaya diri. Selanjutnya sebagai teman. Jadi suara guru itu ramah dan menghangatkan suasana. Tapi dampaknya murid itu tergantung dengan satu guru itu. Kalau dengan guru lain dia merasa bukan ibu itu. Jadi dia tidak mau mematuhi peraturan. Jadi dengan guru tertentu dia yang ingin mematuhi. Jadi kalau itu posisi teman, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Jadi dia berpikir ibu itu cukup baik, ya kan? Selanjutnya posisi pemantau itu nada bicara dan ekspresi datar. Identitas berhasil selalu memantau ketika murid diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman. Jadi misalnya dia ini pemantau ini termasuk bagus, tapi pemantau ini yang terasa kurangnya dia itu kamu sudah 3 kali misalnya membuat salah, jadi dihitungnya. Kamu sering melakukan kesalahan sudah berapa kali, jadi dihitungnya. Nah yang
manajer. Jadi saya di sini mengajak Bapak Ibu secara bertahap menerapkan posisi manajer ini kepada siswa. Mungkin terasa kadang kita tuh emosi kita ya Bu, emosi kita tidak bisa terkontrol. Tapi di sinilah kita kalau masih mau berubah ke arah yang lebih baik. Yang pertama ini manajer itu suaranya netral, tidak lembut, tidak sayang-sayang, dia netral, tidak emosionalan, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, menanyakan alasan anak dituntut mencari solusi sendiri dari masalahnya. Nah, dampaknya bagi murid itu menjadi mandiri dan percaya diri, belajar dari kesalahan dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Jadi kalau ada anak terlambat, kita tanya dulu, kenapa dia terlambat? Pasti mempunyai alasan. Sesuatu itu yang salah, yang benar itu mempunyai alasan. Bapak Ibu ya. Ayo. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan dan penguasaan. Ini kebutuhan manusia ini bukan berada pada orang dewasa saja, tapi anak-anak juga. Malam ini kita tujukan kepada anak-anak. Jadi anak-anak di kelas itu membutuhkan satu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Di sini ada pertanyaan. Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru katanya. Nah, itu termasuk dalam tingkatan yang mana tadi Bu? Apa kasih sayang, apa kebebasan ini? Apa ini misalnya? Teman. Sebagai teman. Tapi sebenarnya di sini Bu, aku senang. Ini berarti kesenangan siswa. Yang selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu termasuk apa? Tadi ini posisi apa di situ? Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Coba kita tinjau lagi Bu ya di materi sebelumnya. Jangan lupa ibu ini. Belum connect. Kita connect dulu dulu. Nah, di sini lah Ibu. Di kebutuhan dasar manusia tadi itu ada 5. Ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Jadi ini kebutuhan manusia itu. Entah dari anak bayi sampai ke orang lansia, itu ini yang dibutuhkan. Kebutuhan dasar manusia. Sudah dipahami Bapak Ibu? Ada 5. Nah, sekarang kita masuk ke dalam soal. Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru katanya. Itu termasuk dalam kebutuhan kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu termasuk kasih sayang. Benar Bapak Ibu. Yang selanjutnya, aku hebat kan bisa buat ibu guru kejar aku. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Kebebasan. Bukan Bapak Ibu, belum tepat. Itu termasuk penguasaan. Benar. Jadi dia tuh merasa berkuasa bahwa gurunya itu bisa mengejar dia. Jadi itu dia anggap dia senang sebenarnya. Yang selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu termasuk kebebasan. Jadi kita kalau mau mulai pelajaran itu tidak kita penting mencari dulu kesenangan siswa itu. Kita mau belajar di dalam atau di luar kelas. Jadi kita bangkitkan dulu semangatnya. Ya Bapak Ibu, lanjut. Nah, di sini ada dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Jadi di sini di berbagai pertanyaan ini saya minta satu guru satu menjawab soal di depan ya Bapak Ibu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi sekarang siapa yang saya tunjuk tolong menjawab pertanyaan di depan. Siapakah yang pertama? Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Sekarang yang pertama itu Ibu Epi terlebih dahulu. Siapakah yang orang-orang yang paling penting dalam hidup Ibu Epi? Keluarga benar Bapak. Ini Ibu, terus Bu. Siapa lagi? Keluarga itu lah. Baik. Yang kedua, coba dikasihkan sama siapa? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan. Tadi nilai-nilai kebajikan kita tadi sudah masuk pada profil pelajar Pancasila tadi ya Bapak Ibu. Nah, dari
Gotong royong. Gotong royong. Lanjut apa lagi Bu? Mandiri. Mandiri. Nah, kreatif. Kreatif. Ya, terima kasih Bu Puspita. Selanjutnya, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling diinginkan Anda pada diri Anda? Coba Ibu Wiwin. Ayo Ibu Wiwin, keluarkan suaranya. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling diinginkan Anda pada diri Anda? Iya, bukan pada orang lain. Jawab saja Ibu Wiwin, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita di sini berbagi, belajar bersama. Sopan santun. Yuk, keluarkan unek-uneknya Ibu Wiwin. Sopan santun. Iya. Masih banyak pertanyaan ini ya, kena semua nanti. Iya, sopan santun ya Ibu Wiwin ya. Jadi meskipun dia nanti menjadi orang yang hebat, dia tetap sopan santun. Ini ada. Selanjutnya, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan saat ini? Ibu Listina SPDGN. Dipersilakan senior kita. Untuk apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Saat ini yang saya sangat bangga ada di tengah-tengah SD 5 Kedamara, terutama bisa menjadi bagian dari anggota yang menyupport guru penggerak Ibu Okta. Ya, terima kasih Bu Listina. Semoga sesudah ini Bu Listina lagi bergerak menjadi guru penggerak. Selanjutnya Ibu Rusdiani. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ini senior kita yang sangat luar biasa saat ini. Jadi apa pekerjaan ideal bagi Anda? Hasil bacaan hasil jalan tak pegang. Ya, silakan Ibu Rusdiani. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Yang pertama pekerjaan paling ideal bagi saya sekarang jadi guru atau pensiun dan saya bisa bagaimana ya saya bisa menjadi teman bagi anak-anak di masa. Terima kasih luar biasa untuk Ibu Rusdiani. Jadi kita sangat bangga Bapak Ibu ya bisa menjadi guru. Lanjut, ada lagi Pak Ibu Rusdiani? Bangga jadi guru. Benar. Ada lagi Ibu Rusdiani yang ingin ditambahkan? Jadi saya sangat bangga. Bisa mendidik anak bangsa. Bangsa. Benar, benar sekali. Oke, selanjutnya ya, ceritakan bagian perjalanan Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Sekarang Ibu Juni. Karena oleh 12 jam tidak tertelepon dalam menjawab saya Ibu Juni. Ibu Juni, coba ceritakan bagian perjalanan Anda. Mari di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ayo, jawab Ibu Juni sesuai pemikiran Ibu Juni. Nanti saya bacakan lagi soalnya. Ceritakan bagian perjalanan Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apakah boleh? Bukan titik puncak itu namanya. Ayo Ibu Juni silakan dijawab. Yang saat ini bisa dibanggakan apa misalnya? Oh iya, bisa membantu guru-guru. Bagian mana ya? Dari di Google. Bukan, pertanyaannya lanjut. Ceritakan bagian perjalanan Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. ya. Bagian merasa titik puncak. Saya sebenarnya merasa bersyukur juga bisa membantu guru-guru di sini dalam menjalankan proses
belajar mengajar seperti administrasi. Iya, terima kasih Bu Juni atas jawabannya, tepuk tangan. Nah, yang terakhir, oncak kita Ibu Riza Nurpalina. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang paling bermakna dalam hidup saya sejauh ini dan sampai saat ini? Hal yang bermakna dalam hidup saya yaitu menjadi seorang ibu. Saya alhamdulillah ditakdirkan Allah menjadi seorang ibu, melahirkan 3 orang anak yang menurut saya sangat saya banggakan. Kemudian di pekerjaan saya juga dilahirkan sebagai seorang ibu guru. Jadi di sini saya merasa sangat bermakna hidup saya. Terima kasih. Terima kasih luar biasa sekali jawaban Ibu Riza Nurpalina. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan, sudah di titik penghujung acara. Nah, disinilah Bapak Ibu, tadi ini kita tadi ini terasa asing dengan segitiga restitusi. Jadi ini adalah cara kita bagaimana memecahkan atau kita mengajarkan anak memecahkan masalahnya sendiri. Itu ada 3 Bapak Ibu dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ini poin terakhir ini terasa sangat penting karena setiap hari kita menghadapi anak yang bermasalah. Nah, inilah cara kita bagaimana menghadapi anak yang bermasalah itu Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut menonton video, rasanya ada video di sini. Nah, berikut contoh video segitiga restitusi. Jadi, beginilah cara penanganan kita Segitiga restitusi ya, dalam menangani masalah siswa. yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Hari ini saya akan menyampaikan simulasi praktek segitiga restitusi melalui skenario sebagai berikut. Egi beberapa kali datang terlambat juga. Setiap pembelajaran juga tampak tidak fokus dan sering mengantuk. Egi juga sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Guru memanggil Egi untuk membimbingnya memperbaiki diri. Jadi di sini si Egi itu dipanggil. Bagaimana praktek segitiga restitusi pada masalah tersebut? Silakan simak video berikut ini. Jadi di sini menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu ya. Baik, Bapak di sini tidak ingin mencari siapa yang salah, Bapak ingin mencari solusi. Jadi mencari solusi. Punya alasan ya, kenapa kamu kenapa datang terlambat, kenapa tiba-tiba sampai jam 9 ya? Saya sudah terlambat karena siang pagi saya sudah jualan. Jadi kita terlebih dahulu menanyakan alasannya, kenapa terlambat, kenapa tidak membuat tugas ya Bapak Ibu ya. Baik, bagi terkait ini Bapak bisa membantu nanti sehingga tidak lagi bertemu itu ya. Dan kira-kira Nah, ini menanyakan keyakinan. saya berkomunikasi dengan orang saya agar tugas-tugas di kelas dan termasuk mengatur waktu itu. Tapi permasalahannya dari Baik, jadi seperti itulah cara kita seharusnya memecahkan masalah pada siswa yang bermasalah. Bukan dimarahi, bukan kita yang mencari solusi permasalahannya, tapi mereka sendiri yang mencarinya. Jadi di sini Bapak Ibu umpan balik dari siswa tersebut. Jadi anak juga merasa percaya diri, senang, dan dia bisa kembali ke karakternya. Baik Bapak Ibu, terima kasih, salam bahagia. Di sini sudah di penghujung acara. Saya kembalikan lagi kepada moderator Ibu Dina
Ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan. Terima kasih kepada Ibu Arsaria sudah menyampaikan materi tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Okta tadi, ada yang mau ditanyakan? Berhubung tidak ada yang mau ditanyakan, maka berakhirlah pula acara kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dari video tadi 5 posisi kontrol tadi, apakah jawaban ini ibu-ibu ingin diubah ke posisi mana kita seharusnya? Masih tetap di posisi itu? Coba ibu Nova, posisi apa ibu Nova? Manajer, wah benar. Pantesan tidak dirubah, benar sekali. Coba ibu. Kelompok hukum dan manajer, oh, dua-duanya ini ada yang penghukum, ada yang manajer. Jadi seharusnya ibu-ibu kita perlahan, secara perlahan saja kita berubah kepada posisi kontrol manajer ya ibu-ibu ya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan urat di leher untuk marah-marah sekarang. Jadi kita mencoba memahami siswa kita sekarang. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan dari materi kita hari ini. Ibu Epi kenapa? Puas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu. Ya, Ibu Dina, silakan. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya penyampaian materi dari Ibu Okta tadi, maka berakhirlah pula acara kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah.